Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu. Dan pagi yang indah, kita akan bersama-sama mendengarkan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan dan pedoman dalam kehidupan kita. Untuk itu saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Engkau memberkati kami hingga pagi yang indah. Kami disapa hari baru. Itu semua karena pertolongan-Mu semata. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami agar firman-Mu ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, terlebih dapat mengambil bahagian dalam kehidupan kami. Kasihani kami ya Tuhan agar kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa di sorga, ini kami yang berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Dan doa ini kami sampaikan di dalam Kristus Yesus. Itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita pada pagi yang indah ini terambil dari Filipi 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Filipi 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita pada pagi yang indah ini, kita akan merenungkan di bawah suratan satu tema, rendah hati seperti Kristus. Rendah hati seperti Kristus. Kata rendah hati merupakan kata yang sangat sederhana, tetapi mengandung makna yang sangat luar biasa ketika seseorang menerapkan dalam kehidupannya. Dalam kehidupan seseorang, kita semua pasti kita berada dalam satu komunitas atau identitas tertentu. Misalnya dalam keluarga, gereja atau masyarakat. Kekuatan komunitas orang percaya terletak pada satu kesatuan hati
pikiran, kasih, jiwa, dan tujuan. Jika kesatuan itu tidak dimiliki, maka kesatuan orang percaya dalam bahaya. Merendahkan hati adalah kunci dari kesatuan tersebut. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita, Paulus melihat adanya ancaman internal yang berpotensi untuk mengoyak kesatuan jemaat Filipi, yaitu sikap yang mementingkan diri sendiri sehingga menganggap orang lain tidak penting. Sikap ini merupakan wujud kesombongan karena menganggap diri lebih baik dan lebih hebat daripada orang lain. Sikap sombong ini dapat menghancurkan hubungan antara pribadi, antara masyarakat, kelompok, dan lain sebagainya, dan berpotensi menghambat kemajuan dalam komunitas orang percaya. Orang dengan sikap seperti ini senang mendapatkan pujian bagi dirinya sendiri. Ia menganggap dirinya paling hebat dan menginginkan orang lain pun menganggap dia demikian. Orang seperti ini biasanya sulit untuk bekerja sama dengan orang lain. Bagi orang tersebut, keutuhan komunitas bukanlah prioritasnya. Bapak Ibu Saudara, menanggapi ancaman tersebut, Paulus mengajak setiap jemaat Filipi untuk menaruh pikiran dan perasaan terhadap Kristus Yesus. Yesus sendiri rela melepaskan identitasnya dengan segala haknya. Walaupun ia adalah Allah, ia rela mengosongkan dirinya supaya orang berdosa dapat diselamatkan. Ia mengabaikan kemuliaan dirinya dengan membiarkan dirinya dihina, direndahkan, disiksa, bahkan dibunuh. Bapak Ibu Saudara, di sini Yesus membuktikan bahwa rendah hati adalah sikap yang baik, sikap yang terpuji. Rendah hati memang bukan perkara yang mudah. Oleh sebab itu, kita perlu melatih diri untuk bersikap demikian dalam relasi kita dengan sesama, khususnya di antara kita orang percaya. Itu bisa ditujukan kepada dengan kesediaan kita untuk mengalah saat berbeda pendapat untuk hal-hal yang prinsipial. Untuk itu, sebagai jemaat, sebagai gereja yang hidup, kita harus saling menjaga kesatuan kehidupan kita dalam berbangsa, bernegara, bermasyarakat, sehingga dalam kunci tersebut kita semakin belajar untuk rendah hati, karena setiap dari pekerjaan yang kita lakukan, ketika kita memulainya dengan rendah hati, menanamkan prinsip rendah hati, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Untuk itu, mari kita tetap rendah hati, sama seperti Kristus yang rela mengosongkan dirinya bagi kita semua. Kiranya Roh Kudus menolong kita, terpujilah Dia. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh baik Engkau ya Allah, sungguh besar kasih-Mu kepada kami, anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tolong kasihani kami, agar firman-Mu ini dapat tertanam baik, bertumbuh dan menghasilkan buah, dan kami terus mendekatkan diri kepadamu melalui firman ini. Dan dalam menjalani proses kehidupan ini, Engkau yang menuntun kami, menolong kami, karena kami tak mampu untuk menjalani kehidupan ini. Ajar dan tolong kami agar kami sehati sepikir dalam segala tindakan kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam sakit penyakit. Engkau tahu setiap pergumulan mereka. Engkau mengerti apa yang ia derita. Engkau tahu ya Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa kepada mereka, Tuhan kiranya
menyembuhkannya, memberikan kesabaran dalam proses pemulihan melalui keluarga, para medis dan obat-obatan yang ia konsumsi. Tuhan berkati sehingga dari dalamnya dapat memperoleh kesembuhan yang asalnya daripadamu. Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam duka cita. Engkau tahu dan mengenal setiap pribadi masing-masing ya Tuhan. Engkau tahu mereka yang dalam kedukaan. Mari Tuhan, Engkau terus bersama-sama dengan mereka, menguatkan, menghibur mereka yang dalam kedukaan, sehingga ya Tuhan, duka cita dapat berubah menjadi sukacita. Kami percaya Engkau sanggup melakukan semua itu ya Tuhan. Bapa di sorga, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, baik selaku Bapa dan Ibu. Tuhan berkati dalam pekerjaan dan tugas tanggung jawab masing-masing, selaku kepala keluarga dan ibu rumah tangga, dan juga dalam usaha yang lainnya. Tuhan berkati, Tuhan dahului dalam setiap aktivitas mereka. Berikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani proses kehidupan anugerah Tuhan ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan, baik selaku pemuda-pemudi yang mencari pekerjaan. Tuhan berkati, yang mencari pasangan hidup. Tuhan berkati, yang mencari pendamping. Tuhan berkati, sehingga ya Tuhan, Engkau memberikan terus yang terbaik kepada mereka, dan melalui semuanya itu nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Berikan kekuatan, kesehatan selalu ya Tuhan. Juga dalam pendidikan Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu. Tuhan, Engkau melihat keberadaan mereka yang dalam bangku sekolah dan dalam pertumbuhan. Tuhan berkati mereka semua, sehingga ya Tuhan dari dalamnya ia makin terus bertumbuh dan berhikmat dan mengenal Kristus lebih dalam lagi. Bapa di surga, terima kasih. Berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, terkhusus Tanah Toraja ini. Tuhan berkati Bapak Presiden, Gubernur dan Bapak Bupati, dan segenap keluarga mereka. Tuhan berkati, sehingga ya Tuhan melalui kepemimpinannya ia betul-betul melaksanakan kepemimpinan dan menjadi wakil Allah di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami ini. Lindungi kami semua ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk para lansia, duda, yatim piatu sesama kami yang miskin. Tuhan berkati, sehingga ya Tuhan dalam menjalani proses hari-hari mereka, ya senantiasa saat menyandarkan diri dalam tuntunan kasih-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan selalu ya Tuhan, sehingga dari dalamnya nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Mohon bimbingan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami tak mampu untuk berjalan sendiri, tetapi kami yakin dan percaya melalui tuntunan Roh Kudus Tuhan, kami dapat mampu melalui semua itu. Bapa di sorga, ini kami yang datang bermohon dan mengucap syukur, dan kami berdoa kepada Bapa melalui Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi yang indah ini. Dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu, Shalom dan selamat pagi. Salam sehat, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.